amalan apa yang paling afdol di dalam Islam? Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika ditanyakan tentang Islam mana yang paling afdol, yaitu al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Ya. Ayul islami afdal? Islam mana yang paling afdal? Rasulullah menjawab, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu Islam paling afdal itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Sementara Islam mana yang baik? Islam mana yang baik? Yaitu engkau memberi makan dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Kedua dari hadis ini ada keserasian. Islam yang paling afdal itu adalah menjadikan kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Islam yang baik itu adalah yang membagikan makanan. Yang keduanya saling berhubungan. Idzil it'amu mustalzimun li salamatil yadi wassalami li salamatil lisan. Karena memberi makan menunjukkan bahwa selamatnya tangan dan selamatnya lisan mengganggu kaum muslimin. yakni seorang tidak akan mau memberi makan orang lain kecuali karena dia adalah orang yang baik. Yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka dia akan bisa memberikan makanan. Lalu di dalam hadis yang disebutkan, yang kita bacakan tadi, dalam bab yang kita bacakan tadi, Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis yang sama di dalam bab yang berbeda. Karena ini merupakan ciri khasnya Imam Bukhari. Bahwa Imam Bukhari ingin memvariasikan bab-bab di dalam kitabnya. Dan ingin memvariasikan faedah serta ingin memberikan kesimpulan yang berbeda. Maka di sini di dalam hadis disebutkan ketika ditanya ayul islami khairun, Islam mana yang baik? Nabi SAW mengatakan tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Memberikan makanan bagian dari iman itu sudah disebutkan sebelumnya di babnya. Dan dia ingin menyebutkan di dalam bab ini menebarkan salam bagian dari Islam. Maka kita lihat Islam ini adalah agama yang damai, yang menebarkan perdamaian.
Karena salam yang diucapkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain itu adalah doa keselamatan. Maka ini menunjukkan bahwa keselamatan dan menebarkan salam merupakan ciri-ciri dari Islam. Nah, kita berharap kita yang sudah mengaji ini adalah orang yang lebih dahulu melaksanakan penebaran salam. Bagaimana caranya? Di sini Nabi SAW mengatakan, wa taqra'u salam, engkau menyampaikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam, bersalam kepada orang yang engkau telah kenal, yakni kawan-kawan sepengajian mungkin, atau yang belum kita kenal. Ini siapa orangnya? Ini karakternya bagaimana? Itu tidak menjadikan dasar kita bersalam. Yang kita jadikan dasar salam bahwasanya orangnya adalah muslim, kita salam. Maka kita berada di lingkungan Islam, masyarakat Islam, maka hendaklah kita menebarkan salam. Apakah dia satu pengajian atau tidak satu pengajian, maka ini harus dipukul rata menyampaikan salam. Jangankan itu, sekarang ini kita dalam datang kajian, kita kenal enggak dengan teman-teman kita, ya, satu pengajian ini, samping kiri kanan kita ini kita kenal atau tidak? Kalau kita tidak kenal, bagaimana nih? Bagaimana penerapan kajian yang telah kita pelajari gitu ya? Ini hendaklah kita saling kenal mengenal, ya, saling kenal mengenal, dan kemudian salam kita tidak hanya khusus kepada orang yang kita kenal. Nah, malahan ciri-ciri di akhir zaman adalah orang hanya menyampaikan salam kepada orang, salam yang khusus. Salam hanya kepada orang yang kenal saja, yang tidak dikenalnya tidak salam. Imam Bukhari mencantumkan perkataan Ammar. Beliau mengatakan, "Thalathun man jama'ahunna wa qad jama'al iman." Ada 3 hal. Siapa yang telah mengumpulkan, menggabungkan ketiga-tiga ini, maka sungguh dia telah menggabungkan iman. Artinya setelah berkumpul iman di dalam dirinya. Thalathun, ay thalathu khisalin. Ada 3 sifat. Sama dengan thalathun man kunna fihi. Ada 3 sifat yang siapa yang ada pada dirinya 3 sifat ini, ya, man jama'ahunna, siapa yang menggabungkan 3 sifat ini pada dirinya, faqad jama'al iman, sungguh dia telah mengumpulkan iman. Ya, ini maknanya apa?
Maknanya innama kana man jama'a thalathah mustakmilan lil iman lianna madarahu 'alaiha. Siapa yang mengumpulkan tiga ini, dia telah mengumpulkan iman. Ya, maknanya dia telah menyempurnakan iman. Karena iman itu berporos pada tiga hal ini. Apa dia? Yang pertama, al-insafu min nafsik. Yaitu insaf. Insaf itu adalah bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesianya sportif. Innal 'abda idza ittasafa bil insaf lam yatruk li maulahu haqqan wajiban alaihi illa addah wa lam yatruk syai'an mimma nahahu anhu illa ijtanabahu. Seorang hamba apabila dia telah memiliki sifat karakter insaf, sportif pada dirinya, maka tidak ada satupun kewajiban yang harus dia tunaikan kepada Allah kecuali dia sudah tunaikan. Dan tidak ada satupun hal yang dilarang oleh Allah kecuali dia sudah tinggalkan. Maka ini wahada yajma'u arkanil iman. Ini mengumpulkan semuanya rukun-rukun iman semuanya. Jadi orang yang sportif terhadap dirinya, dia mengetahui kewajiban yang harus dia tunaikan oleh dirinya. Maka dia akan menunaikannya sebelum diminta. Karena dia tahu, dia sadar kewajiban yang harus dia tunaikan, maka dia kerjakan sebelum dituntut. Hal-hal yang wajib dia tinggalkan, dia tinggalkan. Maka orang yang telah sportif terhadap dirinya, tidak ada lagi kelalaian yang dia tinggalkan, dan tidak ada lagi kewajiban yang dia lalaikan, dan tidak ada lagi larangan yang dia kerjakan. Maka itulah hakikat dari takwa. Hakikat dari takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, badzulus salami lil alam, memberikan salam kepada alam. Maksud dari alam ini adalah semua manusia. Wa badzulus salam yatadammanu makarimal akhlaq wa tawadu' wa adamul ihtiqar. Menebarkan salam terkandung di dalamnya akhlak mulia, rendah hati, dan tidak meremehkan orang lain. Karena kalau seandainya ada orang yang salam tapi dia tidak salam kepada yang lain, kenapa dia tidak salam kepada yang lain? Kepada yang satu kok dia salam? Berarti ada sesuatu. Tapi ketika dia salam semuanya, menebarkan salam kepada orang yang dia kenal, kepada orang yang tidak dikenal,
Berarti ini menunjukkan hatinya adalah hati yang bersih. Tidak ada problem dengan orang lain. Ya. Ini menunjukkan akhlaknya yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Kata Ibnu Mubarak, akhlak mulia itu adalah bastul wajhi, wajah yang ramah, wa badlul ma'ruf, memberikan kebaikan, wa kafful adha, tidak menyakiti orang lain. Itu akhlak mulia. Maka dalam menebarkan salam sudah terkandung di dalamnya akhlak mulia itu. Kenapa? Ketika dia salam pasti dia dengan wajah yang berseri, wajah yang baik. Tidak mungkin dia menyampaikan salam tapi mukanya masam, mukanya cemberut, mukanya seperti orang yang punya masalah dengan orang lain. Enggak mungkin. Dia kata assalamualaikum. Yang kedua, dia telah menyampaikan kebaikan, doa. Itu adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah doa. Yang ketiga, dia tidak mengganggu orang. Maka di dalam salam itu sudah terdapat di dalamnya akhlak mulia. Otomatis di dalam salam itu juga terdapat kerendahan hati. Dan di dalam salam itu juga tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Wa yahsulu bihi ta'aluf wa tahabub. Dengan salam ini terwujudlah kedekatan hati dan rasa cinta. Saling mencintai. Tidakkah dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, apa hadisnya? La yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah aku beritahukan kepadamu akan sebuah amalan yang apabila kalian amalkan kalian saling mencintai? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Ya, ini kita sudah berpapasan, tidak bersalam, minimal assalamualaikum, tidak ya? Ada apa? Ya, ada apa? Kalau seandainya hati kita tidak ada masalah, ya sudah sebarkan salam. Apa kata Nabi SAW? Haqqul muslim ala muslim berapa? Khamsun au sittun. Ada yang 5, ada yang mengatakan 6. Apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5 dan riwayat yang lain ada 6. Salah satunya adalah jika kamu berjumpa maka salamlah kepadanya. Idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengannya, maka bersalamlah. Maka menebarkan salam akan memunculkan rasa ta'aluf. Nabi sudah memberikan. Ini adalah konsep. Kalau ingin menyatukan hati, sabar dengan salam. Bagaimana kita akan menyatukan hati kita kalau seandainya salam itu belum kita tebarkan, belum kita ya bertegur sapa atau bersalaman.
Assalamualaikum saja. Kalau mau berjabat tangan, ya, itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah. Assalamualaikum, lalu kita tetap bersama. Tidak perlu Allahumma shalli ala Muhammad, enggak perlu. Enggak ada dalilnya ketika berjabat tangan kita bersalawat, enggak ada. Yang ketiga, al-infaq min al-iqtar. Memberikan infak, yakni berinfak, memberikan hartanya ketika dia membutuhkan. Ya. Ketika dia membutuhkan. Dia butuh, tapi dia mau memberi. Kalau orang yang sedang butuh itu kan biasanya gini, agenda. Kalau mau agih, apa dia boleh? Kan gitu. Perang kecamuk di dalam hati. Nah, merupakan bagian dari iman kita memberi pada saat kita butuh. Perbuatan ini yatadammanu ghayatal karam. Perbuatan berinfak, memberikan harta pada saat membutuhkan, di dalam terkandung puncak kemurahan hati. Puncak kemurahan hati. Kalau pada saat dia membutuhkan dia sudah memberi, kalau ketika dia punya kelapangan dia memberi atau tidak? Nah, li'annahu idza anfaqa minal ihtiyaj kana ma'at tawassu' akthar infaqan. Karena ketika apabila dia berinfak pada saat dia butuh, maka barang tentu pada saat dia memiliki kelapangan, harta yang banyak, dia akan lebih banyak memberikan infak. Berbeda dengan orang kadang-kadang, wah nanti kalau saya kaya, baru saya berinfak. Belum tentu. Nanti ketika dia kaya, banyak lagi kebutuhan. Jadi, berinfaklah, dan terutama adalah pada saat yang sekarang. Kita butuh, kita berinfak. Wan nafaqatu a'ammu min an takuna 'alal 'iyali wajibatan wa mandubatan. Wan nafaqah, dan infak di sini lebih umum daripada nafkah kepada keluarga. Infak di sini, kalau infak kepada keluarga sudah wajib. Tapi yang maksud di sini adalah infak kepada selain dari keluarga. Au 'ala dhaif waz-za'ir, atau kepada tamu atau orang pengunjung. Baik. Apa yang bisa kita ambil ketika berinfak pada saat membutuhkan? Wa kaunuhu min al-iqtar, yakni berinfak pada saat membutuhkan itu, yastalzimu al-wuthuqa billahi waz-zuhdi fid dunya wa qasr al-amr wa ghairi dhalika min muhimmatil akhir. Memberi atau berinfak pada saat membutuhkan itu memunculkan rasa kepercayaan kepada Allah. Ya. Bahwasanya dia yakin Allah akan memberi. Kan tadi kita sebutkan ketika kita butuh nih,
Kita mau agih hendak, agih hendak. Kalau diagih, apa dia boleh, gitu kan? Nah, ketika itu perang ini dilawannya, sudah saya beri di situ pada saat dia memberi, ada kepercayaan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan memberinya, Allah akan menggantinya, Allah akan mencukupinya. Wazuhd fi dunia, di dalamnya juga sikap zuhud di dunia. Dan aqsrul amal, dan ada sikap untuk memendekkan angan-angan di dunia dan yang lainnya daripada perkara-perkara yang penting dalam akhirat. Hal ini juga dipertegas tentang keutamaannya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin terhadap diri mereka sendiri. yakni lebih mendahulukan orang lain ketimbang dari dirinya sendiri. Walaupun dirinya sendiri membutuhkan. Dan hal yang seperti ini sangat banyak sekali kisah-kisah kita dapatkan dari para sahabat. Ada di antara sahabat yang dalam keadaan sekarat, ya, setelah selesai dalam peperangan, di antaranya ada yang 2 orang yang sedang sekarat, yang kedua-duanya membutuhkan air. Ketika dia mengatakan dia butuh air, mau dikasih, lalu ada teman di sampingnya membutuhkan air, dia bilang berikan kepada teman saya. Ketika diberikan kepada temannya, dia sudah meninggal duluan. Ya, di sini wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan atau mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sedang membutuhkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya baik dalam fis sarra'i wad dharra, dalam kemudahan, dalam kelapangan, wad-dharra, dalam kesempitan. Ya, orang-orang mukmin dia memberikan hartanya dalam keadaan lapang, tetap dia berinfak, dalam keadaan sempit pun mereka tetap berinfak. Wa fil musnad min hadits Ali bin Abi Thalib, di dalam musnad dalam hadis Ali bin Abi Thalib, anna thalathatan tasaddaqu, ada 3 orang yang bersedekah. Rajulun kana lahu 1000 dirhamin fatasaddaqa bi 100. Bahwasanya ada seorang punya harta 1000 dirham. Berapa? 1000 dirham. Lalu dia bersedekah dengan 100 dirham. Berapa persen?
10%. Wa akharu kana lahu mi'atun. Yang lain dia memiliki 100 dirham. Fatasaddaqa bi'asyaratin. Dia bersedekah dengan 10 dirham. Berapa persen? 10%. Jumlahnya sama? Jumlahnya sama? Enggak, ini 100 dari 1000. Ini 10 dari 100. Wa akhara kana lahu 'ashratun. Yang ketiga dia memiliki 10. Wa fatasaddaqa bidirhamin. Dia bersedekah dengan 1 dirham. Ada mahasiswa dia punya uang 100.000. Berinfak 10.000. Ada orang pegawai dia punya uang 1 juta. Bersedekah 100.000. Ada orang kepala pegawai dia uang 10 juta. Berinfak 1 juta. Ada konglomerat dia punya uang 10 triliun. Lalu dia berinfak berapa? 1 triliun. Mana pahala yang banyak? Ini 1 triliun, ini 1 juta, ini 100.000, ini 10.000. Mana yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW, antum fil ajri sawa. Kalian di dalam pahalanya sama. Berarti tidak melihat kepada kam. Dia tidak melihat kepada nominalnya. Tapi kemana dilihat? Dia melihat kepada persentasenya. Karena persentase itu akan mengaitkannya dengan kebutuhannya, dengan hatinya juga. Baik. Kisah Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berinfak di dalam persiapan perang Tabuk. Apa kata Umar? Wah, ini saatnya saya akan mengalahkan Abu Bakar katanya. Karena mereka berdua ini selalu berpacu-pacu. Tapi tetap juga Abu Bakar duluan. Datanglah Umar bin Khattab membawa hartanya, lalu dia katakan, mengatakan, apa kata Nabi? Ma tarakta li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Qal mislahu. Kata Umar, sebanyak ini juga. Berarti berapa? Berapa persen? 50%. 50% dari hartanya kan tidak disebutkan berapa jumlah yang diberikan, tidak. Tapi 50% dikasih, 50% ditinggalkan. Lalu datang Abu Bakar. Kam tarakta, ma tarakta li ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Qal taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Semua hartanya dikasih. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Tapi 100% dari harta yang dimiliki pada saat itu dia kasihkan kepada Rasulullah SAW. Ya, orang yang mengasihkan hartanya 100%, rasa tawakalnya kepada Allah yang tinggi, rasa zuhudnya di dunia sangat tinggi, ya, dan dia tidak takut. Dia tidak takut.
yakni anna kullan minhum tasaddaqa bi'ushri malihi. Masing-masing di antara mereka ini bersedekah dari 1/10 dari hartanya. Fa'tubira al-baqi ba'da sadaqah. Maka yang dijadikan nilai itu adalah apa yang tersisa setelah dikeluarkan dari sedekahnya. Faman tasaddaqa bidirhamin wa baqiya lahu ba'dahu malun katsirun laisa kaman tasaddaqa bidirhamin wa baqiya lahu ba'dahu dirhamun akhar au dirhaman. Siapa bersedekah 1 dirham sementara dia memiliki dirham yang banyak, tidak akan sama dengan orang yang bersedekah 1 dirham hanya yang tersisa baginya hanya 1 dirham atau 2 dirham. Jadi kita melihatnya kepada persentase. Warawa Musaddad qala hadatsana Abu Qudamah qala hadatsana Safwan bin Isa qala hadatsana Muhammad Ajlan an Zaid bin Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin. 1 dirham telah mendahului 100,000 dirham. Ya, 1 rupiah telah mendahului 100,000 rupiah. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasbaqu dirhamun 100,000 dirhamin? Ya Rasulullah, bagaimana kok bisa 1 dirham lebih mendahului atau mendahului 100,000 dirham? Qala rajulun lahu dirhaman. Seseorang dia memiliki 2 dirham. Fa akhadha ajwadahuma fatasaddaqa bihi. Dia ambil yang terbaiknya lalu dia bersedekah dengan 1 dirham. Wa rajulun lahu malun katsirun. Seseorang memiliki harta yang banyak. Fa akhraja min 'irdihi 100,000 dirhamin fatasaddaqa biha. Lalu dia keluarkan dari keperluannya, dari keuangannya, apa yang dia, dari hartanya 100,000 dirham lalu dia bersedekah. Dia masih banyak yang tersisa. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat pahala yang banyak, lihat kepada persentase yang tersisa. Semakin sedikit yang tersisa dari isi dompet kita, semakin tinggi pahalanya di sisi Allah. Ya, jadi lihat isi dompet. Oh, isi dompetnya hanya 100,000. Mau dapat pahala yang banyak? Berapa pahala yang banyak? Kasihkan semuanya 100,000. Jadi para mahasiswa dan para pegawai yang gajinya sedikit, ya, antum akan dapat pahala yang banyak jika bersedekah melihat kepada berapa tersisa. Semakin minim tersisa, semakin banyak pahalanya. Nah, di sini perlu kita membiasakan pada diri kita untuk bersedekah minimal. Bersedekah ini melapangkan hati dan memperkuat kepercayaan kita kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ammar yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, yang mengatakan tadi apa? Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara yang apabila dia kumpulkan, sungguh dia telah mengumpulkan iman. Yang pertama apa? Al-insafu min nafsik. Yaitu sportif, jujur,
terhadap dirimu. Ya, ini maksudnya adalah mengetahui kewajiban lalu dia tunaikan. Yang kedua, badlus salam 'alal alam atau lil alam, memberikan salam kepada semua manusia. Yang ketiga, al-infaq min al-iqtar, berinfak pada saat membutuhkan. Maka apa kata Ibnu Hajar? Ketika dia telah menjelaskan tadi bahwa orang yang sportif dirinya pasti dia menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan. Orang yang menyebarkan salam di dalamnya pada terkandung di dalam dirinya itu adalah akhlak yang baik, tawadhu, rendah hati, tidak merendahkan orang lain. Kemudian berinfak pada saat membutuhkan, itu adalah puncak kelapangan hati atau puncak kemurahan hati. Beliau mengatakan, wa hadza taqdir yuqawwi an yakuna al-haditha marfu'an. Takdir ini memperkuat bahwa asar perkataan dari perkataan Ammar ini adalah dia hadis yang marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yushbihu an yakuna kalama man utiya jawami'al kalim. Karena ungkapan ini mirip dengan ucapan orang yang diberikan jawami'ul kalim, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bab ifsyasus salam minal Islam, menebarkan salam merupakan bagian dari Islam. Islam maksud di sini adalah iman. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa antara iman dan Islam saling memiliki makna. Apabila disebutkan salah satu di antaranya, maka dia adalah mengganti yang lainnya. Ketika disebutkan Islam, di situ adalah menjadi iman. Apabila disebutkan iman, di situ sudah menjadi makna Islam. Maka ayul Islamu khair, yakni iman atau Islam yang mana yang baik, yaitu an tut'ima at-ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau beri makan, yakni mentraktir, suka memberi makan kepada yang lain, itu adalah bagian dari bentuk Islam yang baik. Dan kemudian menebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dahulu pernah ada orang, salah seorang guru dulu, guru bahasa Arab, dia mengatakan, saya tahu perbedaan antara salam orang Indonesia dengan salam orang Arab. Ya. Perbedaannya adalah orang Indonesia salamnya kepada orang yang dia kenal saja. Kalau orang yang dia tidak pernah kenal, dia tidak mau bersalam. Ya. Tapi kalau orang Arab, dia salam kepada siapa saja. Dia kenal, assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu yang lain lagi, saya tahu antara janji orang Indonesia dengan janji orang Arab. Ya? Janji orang Indonesia suka mungkir katanya. Janji orang yang tahu dengan agama enggak mungkir. Dari mana dia tahu? Hah? Dari ungkapannya.
datang nanti yo beralik. Ya, insyaallah ambo datang. Ya. Kalau orang Arab enggak. Ambo datang insyaallah. Ada perbedaan enggak? Hah? Yang orang Indonesia insyaallah ambo datang. Kalau yang lain kok kita ambo datang insyaallah. Ada perbedaan? Apa perbedaan? Itu dikaitkannya kedatangannya dari awal kepada masyiatillah. Jadi digantungkannya kepada masyiat dulu. Kalau ini enggak, yang kedua enggak. Dia berupaya untuk hadir, lalu upayanya ini dikaitkannya kepada Allah. Ya, biasanya kalau orang Indonesia kan sudah mau tidak hadir, memang sudah tidak mau hadir. Dan insya Allah hadir. Pasti dia nggak ada. Tapi ketika dia kata, oh ambo datang insya Allah, ya berarti ada usahanya dulu. Ketika sudah dia berusaha tidak jadi atau ada penghalangnya, itulah fungsinya insya Allah. Ya, wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan walaupun satu hadis cuma. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Ya. Untuk saling kenal ini harus perlu kita tebar salam ini perlu kita marakkan. Ada seorang dahulu kayaknya masih ada dia, masih hidup dia. Dai keliling. Dai keliling. Dia di Jogja. Tapi waktu habis gempa dulu dia datang ke sini dengan biaya dia sendiri. Dia bilang begini, saya kalau seandainya berada pada suatu daerah katanya, saya dalam 1 pekan pertama itu saya akan salam kepada semua orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pokoknya mau ke masjid salam semua. Setiap hari selama sepekan. Pekan kedua orang itu yang akan salam dengan kita lagi katanya. Nah ini kunci nih. Ketika kita salam terus, ya maka orang lain akan salam dengan kita. Dan sebagaimana saya juga pernah saya sebutkan, saya masih ingat dengan seorang nenek, ya nenek sudah berambut putih, tapi dia itu santun sekali kepada kami rasanya. Waktu kecil-kecil, kelas 1 SD, kelas 2, ketika dia ketemu dengan kita sedang main, dia akan sampaikan Assalamualaikum. Ya. Nah, sekali, 2 kali. Nah, ketika dia akan datang, kita sudah tahu, oh ini nenek ini akan salam dengan kita nih. Kita sudah gembira duluan. Kadang-kadang belum dia mengucapkan salam, kita yang mengucapkan salam. Ya. Terasa menyebarkan rasa cinta enggak? Rasa cinta, rasa senang. Anak-anak itu rasa senang dia. Coba kalau apa-apa pembangih datang. Apa-apa pembangih, apa-apa pemberang, mencelik muka saya lari sadonya. Ya, coba dibagikan dengan salam. Maka oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah aku beritahukan kepadamu akan sebuah amalan yang jika kalian amalkan itu akan kalian saling mencintai, ya, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan kita buka sesi tanya jawab.
Kalau seandainya seorang dengan non-Islam, non-Muslim, Nabi SAW yang diutus rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau mengatakan, la tabda'u ahlul kitab bis salam, atau kama qala. Jangan kalian dahului mengucapkan salam kepada ahli kitab. Ya? Baik. Kalau seandainya mereka bersalam kepada kita, apa yang kita ucapkan? Ulama mengatakan, jika seandainya terjadi perbedaan pandang ulama, tapi yang terkuat itu, jika seandainya ucapan salamnya itu benar, Assalamualaikum. Apabila ucapan salamnya benar, maka jawab Waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau seandainya enggak jelas Assalamualaikumnya, cukup dengan menjawab Waalaikum. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah dengan Aisyah. Lalu orang Yahudi mengatakan Assalamu alaik. Assalamu alaik apa artinya? Kematian bagimu. Lalu Nabi mengatakan wa alaik. Bagimu, kamu juga. Tapi Aisyah karena rasa ghirah agamanya sangat tinggi, malahan beliau tambah dengan ungkapan yang lain, laknat kepada mereka. Lalu Nabi mengatakan, menasihati Aisyah, apa kata Nabi? Ya lemah lembutlah. Ya, berlemah lembut. Lalu Aisyah masih terobsesi dengan sikap tadi. Dia bilang, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh dia ni? Lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang sudah aku jawab? Ya. Nabi mengatakan, wa alaik, bagimu juga, sudah cukup. Tidak perlu lagi ditambah dengan yang lain. Ya. Nah, namun kalau seandainya dia mengucapkan Assalamualaikum, begitu banyak orang bisa mengucapkan assalam dengan cara yang benar, maka boleh kita menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Baik, bagi kita yang maju ke depan misalkan untuk menyampaikan sebuah pidato, kata sambutan yang di situ berkumpul Muslim dan non-Muslim. Apa yang diucapkan? Cukup satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan kepada untuk kaum muslimin. Atau kalau semuanya adalah orang yang kafir semuanya, bagaimana caranya? Assalamu ala man ittaba'al huda. Yang diucapkan oleh Nabi kepada raja-raja yang didakwahi. Salam keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Tapi kalau mau menterjemahkan boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi kita semuanya. Dianggap ini ucapan salamnya orang kedua ya. Tapi sebenarnya itu adalah terjemahan untuk yang pertama. Sudah cukup lah. Ya. Pada zaman Soeharto hanya salam sekali aja. Pada zaman Soeharto ya, yang menerapkan Pancasila hanya satu aja salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau beliau mengucapkan pidato kenegaraan ya cukup itu saja. Wallahu ta'ala alam.
memindahkan kuburan. Bentar, Pak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwasanya tidak boleh membongkar kuburan gara-gara untuk memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Di sini disebutkan yahrumu nabshul mayyit wa ikhrajihi min qabrihi illa lisababin syar'iyyin ka yudfanu ila ghairi qiblati aw fi ardin mawsubatin lima fi nabshi wal ikhraj min hatki hurmatihi wa ta'ridhihi litahlikati wa tamazzuq. Haram hukumnya membongkar mayat dan mengeluarkannya dari kuburannya kecuali disebabkan oleh sebab yang syar'i. Apa sebab yang syar'i ini? Seperti dia dikuburkan tidak menghadap kiblat. Ya. Maka dibongkar lagi, diarahkan ke kiblat. Atau dia dikuburkan di tanah rampasan. Tanah yang dicuri atau tanah yang dirampok dari orang lain lalu dikuburkan, ya. Atau misalkan tanah ini bersengketa, maka boleh. 5 fi an-nabshi wal ikhraji, karena di dalam membongkar kuburan dan mengeluarkannya itu meremehkan kehormatan mayat. Dan boleh jadi menyebabkan dia terpisah-pisah. Imam Nawawi mengatakan, qala an-Nawawi wa amma nabshul qabri, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, fala yajuzu li ghairi sababin syar'iyyin bittifaqil ashab. Adapun membongkar kuburan maka tidak boleh disebabkan oleh selain sebab syar'i, berdasarkan kesepakatan ashab, yakni ulama-ulama Syafi'iyah. Intah minal majmu', ya, itu perkataan di majmu'. Beliau juga mengatakan di dalam Minhaj, wa nabshuhu ba'da dafnihi linnaqli wa ghairihi haramun illa lidarurah. Membongkarnya setelah dikuburkan untuk dipindahkan dan untuk yang lain adalah haram kecuali disebabkan oleh sebuah kedaruratan. Apa darurat maknanya? Bi an dufina bila ghuslin. Dia dikuburkan tanpa dimandikan misalkan. Au fi ardin au thawbin maghsubaini, atau dia dikuburkan di tanah atau di kain kafan yang dicuri, maka diganti, ya boleh. Au wuqi'a wa waqa fihi malun au dufina li ghairi qiblah, atau kebawa harta, misalkan baru lupa, galangnya ada 200 yameh misalkan, ya, atau terbawa didenda, gigi hamil nggak boleh dianukan. Kalau misalkan permanen nggak boleh dicabut. Ya, enggak, waktu orang mengafaninya jatuh hamilnya ke dalam kain kapan, baru tahunya ada 10 hamil situ gitu ya kan. Boleh dibongkar untuk ngambil emasnya. Tapi atau dia dikuburkan tidak menghadap ke kiblat, maka itu boleh dibongkar.
mungkar. Adapun memindahkan satu memindah yang lain, maka ini tidak boleh. Adapun dalam masalah berziarah, susah berziarah sana. Pertama, ziarah itu tujuannya itu apa? Pertama, menziarah untuk mendoakan. Bisa kok. Bisa kita di sana didoakan, atau dimanapun kita berdoa bisa kita doakan. Ya. Yang kedua, mengingatkan kita akan kematian. Ya, mengingatkan kita akan kematian. Kalau seandainya misalkan sekarang ini orang tua kita dikuburkan di mana? Di Papua misalkan. Kita di Papua Barat, kita di Sumatera Barat. Ya, sudah kita doakan aja dari sini. Ya, kita doakan dari sini sudah cukup. Bersafar untuk khusus ziarah itu dipertanyakan oleh ulama. Khusus untuk ziarah. Tapi ketika datang di sana atau melewatinya kemudian kita berkunjung, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ini jawabannya, dan sebagaimana sudah kita sebutkan ungkapan ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada kewajiban keluarga untuk menjaga kuburan? Ada. Merawatnya. Maksudnya menjaga dan merawat adalah menjaga dan merawat sebagai barang yang terhormat. Kalau bisa dipagar. Ya. Dipagar, dan itu nampak sebagai itu adalah kuburan, tidak diinjak-injak. Karena kita tidak boleh menginjak kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Tapi apakah kita untuk menghormatinya kita tembok? Tidak, enggak boleh tembok. Ya, yang boleh adalah kita bikin pekarangan sebagai sebuah pagar sehingga mungkin jawi tidak masuk ke dalam. Ya. Nah, ini tujuannya. Untuk membersihkannya supaya dia tidak supaya terhormat gitu ya. Maka itu tidak apa-apa. Dan membersihkannya tidak pula harus dengan dikaitkan dengan ibadah, misalkan sebelum hari Ramadan, waktu Lebaran, dia tidak dikaitkan. Kapan diperlukan, dibersihkan. Wallahu a'lam. Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang memakai sandal untuk membuka sandalnya. Kecuali kalau seandainya diperlukan. Contoh misalkan, tempat yang panas sekali menyebabkan kakinya rusak jadinya. Atau kuburan ini kadang-kadang oleh masyarakat awak sampai membuang kacau. Enak. Ada kacau pacah-pacah di seraan kah? Tapi kuburan itu enggak boleh. Tapi kalau memang itu terjadi, misalkan di situ ada kaca, duri, dikhawatirkan akan, maka itu adalah boleh kita memakai sandal. Tapi kalau seandainya tidak, Nabi SAW telah mengatakan, ya sahibah sabtiyain, ikhla sabtiyatain. Wahai yang memakai dua sandal, yang memakai sandal, bukalah sandalmu. Jadi sunnahnya buka sandal. Lihat kondisi ya, lihat kondisi. Kalau seandainya di situ aman ya dari yang mengganggu, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak, banyaknya hal-hal yang mungkin bisa melukai, maka boleh kita pakai sandal. Baik. Ustaz, ini di SD 3 masih banyak para asatidzah, ustadzah-ustadzah yang banyak yang sombong, yang jarang menebarkan salam. Jika tidak kami beri salam terlebih dahulu. Ya, ini orang SDM nih. Sampaikan kewajiban menyampaikan salam.
Ya, ini nasihat kepada kita semua ya, terutama di dalam kita sebagai lembaga ya, perlu kita menyebarkan, menginstruksikan kepada guru-guru kita untuk sebar menyampaikan salam. Semuanya akan selesai dengan menebarkan salam insyaallah taala. Bagaimana jika seseorang masuk ke rumahnya yang di dalamnya ada orang lain, namun orang yang dalam rumah tidak mendengar salam dari yang baru masuk? Entah mereka membaca salam atau tidak, apa yang harus dilakukan? Pertama, bagi orang yang datang, hendaklah dia mengucapkan salam. Yang salamnya kedengaran oleh orang lain, tapi tidak mengganggu. Ya. Nabi SAW pernah mendatangi sahabat di masjid yang ada yang bangun, ada yang tidur. Nabi mengucapkan salam, tidak membangunkan orang yang tidur, tapi bisa didengar oleh yang bangun. Jangan kita mengucapkan salam antara yo jo indak. Ya. Lain sampai salam, bila salam dalam hati gitu kan. Ah, itu tidak salam loh. Salam itu diucapkan sehingga didengar. Lalu bagi orang yang mendengar wajib dia mengucapkan, menjawab salam itu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan tahiyat, ucapan salam, maka jawablah yang dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi kalau kita di dalam rumah lalu ada orang datang, kita tidak tahu dia ucapkan salam atau tidak, ya, maka enggak perlu kita jawab Waalaikumsalam. Karena kita ditaklif, diberikan beban sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dia tidak mengucapkan salam, ya berarti tidak kita jawab. Kalau misalkan dari luar kita tidak bukakan pintu, ya itu risiko dia mengucapkan salam dalam hati. Ya, karena kita tidak dengar. Ucapan salam itu kan juga adalah menginformasikan kepada orang yang di dalam bahwasanya ada orang yang di luar akan masuk. Apakah ada tips bagi orang-orang yang pendiam yang segan mengucapkan salam kepada orang lain yang belum dikenal? Karena ana pribadi orang introvert yang agak susah bergaul terhadap orang lain. Ada caranya. Apa? Yaitu mendapatkan pahala. Ketika kita menyebarkan salam kepada orang lain, ini menunjukkan bahwa kita ini punya iman. Tadi kan disebutkan. Ya, ayul islamu khair. Itu menebarkan salam. Ketika kita menebarkan salam, berarti kita menebarkan doa. Kita menebarkan perdamaian. Dan kita memasukkan rasa kegembiraan kepada orang lain. Kunci, tips untuk mendapatkan saling mencintai adalah dengan menebarkan salam. Maka diri kita yang seperti ini harus kita rubah. Kita harus rubah. Kita harus dengan mudah mengucapkan salam kepada orang. Sekali, dua kali, tiga kali enggak didengar, jangan menyebabkan kita tidak mau lagi salam. Ambu malih salam. Itu enggak ada orang menjawab dah. Kadang-kadang kita salam tadi kayak iyo jo indak. Ya. Coba dengar Assalamualaikum, ya, dengan kita mengucapkannya, kedengaran oleh orang, insya Allah orang akan akan menjawab. Kemudian juga jangan pula kita berasumsi begini, orang tidak akan menjawab salam awak, biku orang berdosa di awak. Ya, lebih baik tidak usah awak salam daripada orang itu berdosa. Tidak. Kita sebarkan salam sesuai dengan sunnah, ya,
Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk menebarkan salam. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.